Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa huthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang Jum'ah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, melakukan ketaatan kepadanya, yang mudah-mudahan segala ibadah dan ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita semua, yang mudah-mudahan kita juga betul-betul mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat populer, yang kita semua sudah menghafalnya. Cuma barangkali kalau mau dikaitkan dengan Ramadan, sebahagian mengatakan agak jauh. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh, maka ayat ini sangat relevan sekali dengan Ramadan. Firman Allah yang khatib maksudkan adalah terdapat dalam surah Al-Qari'ah, tepatnya pada ayat 6 sampai 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Yang artinya, maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka itulah yang akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang membahagiakan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah.
Dan tahukah kalian apa neraka Hawiyah itu? Api yang membakar, yang sangat panas, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat akan menempatkan timbangan yang sangat adil, dan tidak ada seorang pun yang dizalimi. Tak ada satupun perbuatan kebaikan melainkan akan diberi balasan kebaikan yang berlipat ganda. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan keburukan yang pernah dia lakukan kalau tidak taubat, melainkan akan mendapatkan balasan dari keburukannya. Dan itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam surah Al-A'raf disebutkan bahwa wal waznu yawma idzinil haqq. Timbangan pada hari itu sangat benar, tidak bisa diragukan. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Dan siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Kita kaitkan dengan bulan Ramadan, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam pertama dari bulan Ramadan, suffidatis syayatin wa futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar, thumma nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Inna lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di malam pertama dari bulan Ramadan, alhamdulillah sekarang kita sudah berada pada hari ke-24. Artinya sudah 24 malam lewat. Setan-setan terbelenggu, pintu-pintu surga dibuka lebar, dan pintu-pintu neraka tertutup rapat. Lalu menyeru seorang penyeru, wahai orang-orang yang mencintai kebaikan, jemput kebaikan. Wahai orang yang suka melakukan kesalahan, dosa, berhenti. Kurang. Kalau tidak bisa menghilangkan semuanya, maka khusus di Ramadan ini hindari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi utaqa'u minan nar. Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang dimerdekakan, yang diselamatkan dari neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu terjadi di setiap malam. Sehingga kalau kita hubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan hidup dalam keadaan menyenangkan, dalam keadaan bahagia. Ramadan bertabur kebaikan, yang biasa kita istilahkan Ramadan ini adalah telaga yang penuh dengan air yang suci, yang bisa mensucikan orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Siapa yang mensucikan dirinya dengan telaga Ramadan ini, maka itulah orang yang beruntung. Dan siapa yang tidak bisa suci dengan telaga Ramadan ini, maka itulah orang yang celaka. Khasiru anfusahum. Mereka itu adalah orang yang merugikan dirinya sendiri. Diberi kesempatan untuk berbuat, diberi kesempatan untuk memperberat timbangan kebaikannya, namun mereka melalaikan kesempatan itu.
diberi kesempatan untuk menggugurkan dosa-dosanya agar timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya. Tetapi mereka menyia-nyiakan kesempatan itu. Apa yang mereka tunggu? Apakah mereka menunggu seperti apa yang kita sering sebutkan, bahwa ada orang yang mendapatkan malam ke-21 qiyamul lail dan salat subuh berjamaah, mendengarkan ceramah, tapi di hari ke-21 berpulang ke rahmatullah. Dek nama doko, tidak sakit. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa insya Allah kita keluar dari Ramadan ini bersih. Tidak semua yang mendapatkan Ramadan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua yang mendapatkan bulan suci Ramadan ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang mau mensucikan dirinya saja yang diberi kesempatan untuk mensucikan dirinya, diberi kesempatan menggugurkan dosa-dosanya, diberi kesempatan untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita ingat, memang betul Ramadan adalah bulan maghfirah. Tapi apakah semua orang yang mendapatkan bulan Ramadan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ada orang yang semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ragima anfum mri'in, dan diaminkan. Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ragima anfu abdin, ragima anfu mri'in, dakhala alaihi Ramadan thumma salah walam yughfar lah. Sungguh sangat rugi, sungguh celaka seorang hamba, seorang yang mendapatkan bulan Ramadan, lalu Ramadan berlalu dan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlalunya Ramadan, apakah dengan berhabisnya bulan Ramadan itu, atau berlalunya Ramadan dengan seseorang itu lebih dulu pergi meninggalkan bulan Ramadan. Dan itu yang kita saksikan. Hampir setiap hari di Ramadan ini ada yang berpulang ke rahmatullah, berharap sampai di ujung, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Makanya kita sering mengatakan, jangan mengatakan saya ingin mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung Ramadan, tapi mari berupaya dan berusaha untuk bertakwa di setiap hari, sebab kita tidak tahu apakah kita bisa sampai di ujung. Tidak ada yang bisa memberi jaminan kepada kita untuk kita sampai di ujung Ramadan. Sehingga sekali lagi saya mengingatkan diri saya khususnya dan kita semua bahwa kalau hari ini kita berada pada hari ke-24 bagi yang memulai hari Rabu, dan 23 bagi yang memulai hari Kamis, maka yakinkan pada diri kita masing-masing. Kita dapat hari 24 atau 23 belum tentu dapat malam ke-25 atau 24. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ada yang qiyamul lail malam 21. Dapat salat subuh berjamaah di hari ke-21. Tapi hari ke-21 hanya sampai jam 10. Dia naletu mengaribi. Artinya dia tidak mendapatkan malam ke-22. Kalau hari itu dia tidak berusaha untuk mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak berusaha menggugurkan dosa-dosanya yang pernah dia lakukan, yang di bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, tempatnya kita menggugurkan segala dosa, dan semua perbuatan-perbuatan kebaikan yang kita lakukan menggugurkan dosa. Lalu ada orang diberi kesempatan, ternyata di akhirat nanti mendapatkan timbangan kebaikannya ringan, timbangan keburukannya berat. Artinya di Ramadan pun mereka melakukan dosa dan pelanggaran, wal iyadzu billahi min dzalik. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dan menyampaikan kepada kita bahwa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi
Siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni segala dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan dasar iman dan berharap pahala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni segala dosanya yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang yang beriman karena puasa hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat sebelum agar kalian bertakwa. Tapi mari kita melihat, mari kita jujur bahwa ada di antara saudara dan saudari kita yang mengaku muslim, marah kalau dikatakan bukan muslim, tapi tidak memasukkan dirinya dalam orang yang diseru oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Ramadan tidak puasa, Ramadan tidak salat, Ramadan tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah pada tempatnya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa iya dek gaga dosaku, dek ku mamala lo dan penripuan Allah Subhanahu wa taala, iya naro dosa. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak punya dosa, maka saya tidak perlu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesalahan dan dosanya. Tempo. Sehingga mari kita setiap selesai sholat, kita beristighfar, melihat apa yang seharusnya kita lakukan. Kenapa kita sesudah sholat, padahal sholat itu penggugur dosa, kenapa harus beristighfar? Ini bukti bahwa perbuatan baik yang kita lakukan masih bisa menyisakan dosa dan kesalahan. Disengaja atau tidak disengaja, maka seharusnya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau kita memang mengetahui bahwa kita punya dosa dan kesalahan yang tidak bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat yang sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan perbuatan baik meskipun sebesar biji zarrah, maka dia pasti akan mendapatkan melihat balasan kebaikannya. May ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebaliknya, siapa yang melakukan perbuatan buruk meskipun sebesar biji zarrah, maka dia pasti akan melihat balasan keburukannya. Dia pasti akan mendapatkan balasan. Ini adalah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya membuat kita khawatir, membuat kita takut. Diberi kesempatan menggugurkan dosa, diberi kesempatan meningkatkan dan memberatkan timbangan kebaikan kita lalu tidak melakukannya. Jangan-jangan memang kita diciptakan untuk menjadi penghuni neraka. Wal iyadu billahi min dzalik. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh kami menciptakan kebanyakan dari jin dan manusia untuk dicampakkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam jumlah yang banyak ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang diciptakan hanya untuk menjadi penghuni neraka. Ada yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab Ramadan ini bulan ibadah, khususnya ibadah salat yang kita sebutkan tadi. Puasa tapi tidak salat, saya tidak mengatakan puasanya tidak sah, tapi sangat rugi. Kenapa? Salat itu menentukan diterima atau tidaknya perbuatan-perbuatan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat terhadap seorang hamba adalah salatnya. Kalau salatnya baik, maka dipandang baik semua amalan yang lain. Tapi kalau salatnya buruk, maka dipandang buruk semua yang lain. Sangat menentukan. Kalau orang salat saja
masih ada ancaman neraka. Fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang salat. Lalu ada orang salat mengatakan, ajanaya, tidak usah saya salat karena belum tentu diterima, tidak mungkin diterima. Padahal sudah sering kita ingatkan, asam pajamuki. Salat, adapun diterima atau tidaknya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha bagaimana memperbaiki cara salat kita. Salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita sudah berjamaah 5 kali sehari semalam, alhamdulillah. Tapi mari tingkatkan kekhusyuan kita, sebab hanya yang khusyuk saja yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang salatnya khusyuk. Nama kapato, nama liseto komasem pajamu ingkamu maka ditimbang. Sebab ada timbangan, bisa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Sungguh kami akan menempatkan timbangan yang adil pada hari kiamat. Wala yuzlamu nafsun syai'a, dan tidak ada seorang pun yang dizalimi sedikit pun. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka itulah orang yang berbahagia, beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Maka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dia sendiri yang melakukan sesuatu yang rugi, yang tidak ada manfaatnya, dan kemudian kekal di dalam neraka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qari'ah tadi. Man khaffat mawazinuhu faulaika faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Api neraka yang menyala-nyala, yang membakar, yang sangat panas. Jamaah sekalian, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan sampai pada hari ke-24 ini untuk memberatkan timbangan kebaikan kita. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair
waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man zalamana, wansurna 'ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana. Ya Allah, sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kami dari orang-orang yang muslim. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana. Ya Allah, rahmati orang-orang yang telah mendahului kami menghadapmu. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin, dari orang-orang muslim. Allahumma ighfir lana wa lahum. Ya Allah, ampuni kami, ampuni mereka. Ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma thaqqil mawazina a'malina. Allahumma thaqqil khairatina. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.